Jadi hari ini Ati mau membahas tentang cara mengatasi rasa malas ya, karena rasa malas itu paling sering banget hinggap di diri kita. Bener nggak? Bener ya kan? Nah, pribadi Ati juga gitu ya, Ati ngerasain hal yang sama. Bahkan dari kecil sampai besar sekarang gini juga Ati ngerasain hal itu gitu. Dan di sekolah dulu sempat guru Yati ngebilangin kalau malas itu nggak ada obatnya, teman-teman. Dan obat malas itu adalah mati. Kan serem itu namanya gitu ya. Dan ternyata setelah diulik-ulik lagi, setelah Yati baca-baca artikel, Yati lihat lagi di sosmed gitu ya kan, ternyata rasa malas itu nggak ada obatnya emang. Tapi bisa dinetralisir, teman-teman. Bisa diusir sebentar walaupun nanti bakalan balik lagi. Tapi nggak jadi masalah ya, teman-teman ya. Nah, untuk rasa malas itu juga sebenarnya wajar karena itu cara kerja otak kita loh. Itu memang udah manusiawi, otak kita memang udah tersedia rasa malasnya. Tapi kita jangan membuat rasa malas itu muncul ke permukaan. Kita harus memaksakan diri untuk keluar dari rasa malas itu. Jangan sampai rasa malas itu menyelimuti kita. Jangan sampai rasa malas itu mengelilingi kita dan menjerat kita sehingga kita nggak bisa lagi untuk keluar dari rasa malas itu, teman-teman. Ya, jadi langsung aja nih, ya dikasih tahu cara mengatasi rasa malas ya. Oke, jadi yang pertama itu buat target atau goalsnya kita yang jelas, yang benar-benar jelas, teman-teman. Ya, karena kalau dengan kita bertarget berarti kita mempunyai sesuatu yang mau kita capai, bener ya. Dan itu akan membuat diri kita menjadi terpaksa untuk melakukan sesuatu gitu. Memang walaupun pakai kata-kata terpaksa, tapi tetap aja diri kita itu emang harus keluar dari rasa malas dan harus dipaksakan, teman-teman gitu. Jadi kita harus punya target. Mau target apa? Misalnya sekolah, nanti akhir sekolah itu ada yang namanya ujian. Kita tuh harus punya nilai yang bagus. Kita itu harus naik kelas gitu. Kita itu harus lulus ujian nasional, benar ya kan? Itu ujian-ujian yang harus memaksakan diri kita untuk terus mengerjakan sesuatu, untuk terus keluar dari rasa malas gitu. Terus juga ada lagi kita ikut pertandingan gitu. Jadi targetnya kita adalah menang ya. Jadi uh, karena target kita itu adalah menang, jadi itu memaksakan diri kita juga untuk terus berlatih, berlatih, dan berlatih. Kita itu nggak bisa ngelakuin hal yang luar biasa kalau kita nggak berlatih, karena ala bisa karena biasa, gitu. Itu tadi kalau misalnya kita mau ikut yang namanya pertandingan, teman-teman. Terus kalau misalnya dalam bisnis, goalsnya kita apa? Goalsnya kita itu adalah punya penghasilan, bener? Kalau di Oriflame itu kita punya level-level tertentu yang akan kita kejar dan punya bonus-bonus tertentu yang bisa kita kejar, gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita harus punya goalsnya. Terus yang kedua, kita harus punya hukuman untuk diri kita sendiri gitu. Jadi untuk jadi pembisnis di rumah itu dengan tanpa adanya tekanan itu pasti agak lebih susah kita untuk menghukum diri kita gitu. Kita untuk membuat diri kita itu kepepet itu agak lebih susah, teman-teman. Tapi itu harus ya. Jadi ya diumpamakan dulu nih untuk orang-orang yang kerja di kantoran gitu ya. Dijelaskan dulu untuk orang-orang yang kerja di kantoran. Kalau seandainya dia terlambat pergi ke kantor, berarti hukumannya apa? Gajinya dipotong, bener. Terus kalau misalnya dia terlambat untuk menghadiri rapat atau apa gitu ya kan, berarti absennya nggak ada dan dia kena peringatan dari atasannya gitu, dan bisa terancam gajinya juga dipotong ya. Terus juga untuk anak sekolah, kalau seandainya dia terlambat pergi sekolah, hukumannya apa? Dia bakalan dihukum sama guru untuk kutip-kutip sampah bisa jadi, atau dia disuruh pulang karena pintu pagarnya sudah tutup gitu ya kan. Jadi itu hukuman-hukuman yang harus diterapkan di dalam diri gitu. Terus kalau misalnya berbisnis ya, berbisnis terutama seperti saya, pebisnis Oriflame dari rumah tanpa ada tekanan sama sekali, kapan mau dikerjain itu bisa dikerjain, terus kalau nggak mau ya udah gitu. Tapi untuk mencapai sesuatu itu, untuk melawan rasa malas itu ya harus ada hukuman untuk diri sendiri gitu. Hukumannya itu seperti apa? Kalau saya pribadi ya, karena saya itu di rumah, saya punya hukuman buat diri sendiri. Berarti kalau saya malas itu saya nggak bekerja. Terus kalau saya nggak bekerja itu penghasilan saya nggak ada dan penghasilannya itu bahkan berkurang gitu. Jadi dengan berkurangnya penghasilan itu cicilan nggak bisa dibayar dong. Ya, jadi itu hukuman buat diri saya sendiri, teman-teman. Mungkin bagi kalian juga itu hukumannya juga bagi kalian yang kerja dari rumah tanpa ada paksaan seperti saya gitu ya. Jadi kita itu untuk mengatasi rasa malas itu kita harus punya hukuman untuk diri sendiri, teman-teman. Jadi kalau misalnya
Kalau misalnya kita itu takut-takut gitu menghukum diri kita sendiri, kita takut keluar dari zona aman, berarti bersiaplah kalau kita akan dihinggapi rasa malas terus, gitu. Dan apapun yang pengen kita capai, apapun yang mau kita kerjakan itu tertunda dan terhalang dengan rasa malas, udah pasti teman-teman, gitu ya. Jadi, buatlah hukuman buat diri sendiri, seakan-akan itu kalau seandainya kita nggak mengerjakannya, kita akan merugi, gitu. Kayak saya tadi, kalau saya nggak mengerjakan bisnis saya, kalau saya nggak punya penghasilan, berarti saya nggak bisa bayar cicilan dong. Cicilan yang udah saya buat sendiri, itu artinya hukuman buat diri saya sendiri yang saya buat, gitu teman-teman. Lanjut aja yang ketiga, cara mengatasi rasa malas. Yang ketiga itu adanya reward dan pencapaian buat diri kita, gitu. Jadi kalau misalnya kita dihinggapi rasa malas nih, kita udah mulai aduh jenuh, malas deh, nggak usah ngerjain ini, nggak usah ngerjain itu, kita lihat lagi reward yang akan kita dapat teman-teman, gitu. Kalau misalnya kita bisa mencapai ini, kita bisa mendapatkan ini, gitu. Jadi kalau misalnya di Oriflame aja nih, kayak Yati di Oriflame, kalau seandainya Yati bisa mencapai level Gold Director, berarti Yati mendapatkan cash award 14 juta, gitu. Itu belum lagi bonusnya, gitu. Jadi dengan adanya reward atau pencapaian gitu akan membuat diri kita semakin bersemangat dan rasa malas itu akan ternetralisir teman-teman. Jadi bisa ditenggelamkan kembali ya. Jadi kalaupun kita ngelakuin hal ini gitu, jadi kita juga bisa mendapatkan hadiah ini gitu ya. Kalau kayak anak sekolah, kalau misalnya dia bisa mendapatkan ranking 1, berarti dia bisa dibeliin sepeda sama orang tuanya gitu ya. Seperti itulah perumpamaannya teman-teman. Jadi kalian juga harus punya pencapaian untuk diri sendiri teman-teman, supaya kalian itu lebih termotivasi untuk mengerjakan sesuatu dan mengalahkan rasa malas kalian. Nah gitu teman-teman, jangan menyerah ya untuk melawan rasa malas kita gitu. Jadi untuk mengatasi rasa malas tadi, yang pertama buat target, yang kedua harus punya hukuman buat diri kita sendiri, dan ketiga harus punya reward untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi diri kita itu lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu dan mengalahkan rasa malas kita teman-teman gitu ya. Dan kita juga lebih menghargai diri kita gitu. Oke, sekian sharingnya tentang mengatasi rasa malas. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, nantikan video-video selanjutnya ya teman-teman ya.